Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, sahabat Salsa 94,1 FM dimanapun berada, pada malam ini saya mewakili dari teman-teman Netfit di Kabupaten Sampang yang merupakan NGO yang fokus menyuarakan pendidikan demokrasi dan hak politik yang baru kita deklarasikan sekitar tanggal 28 Oktober 2020. Nah, hari ini dan malam ini Netfit telah bekerjasama dengan Radio Salsabila untuk melaksanakan serial talk show secara kontinu setiap bulan sekali, setiap malam Rabu, dalam rangka untuk memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk menyuarakan pendidikan demokrasi yang seidealnya, untuk memberikan edukasi tentang hak politik yang sebenarnya. Karena mengingat kalau ngomongin soal demokrasi maupun hak politik di Sampang, tentu Pak Alianto, Pak Edi sangat tahu bagaimana pergulatan pemilihan lebih-lebih di pilkada, sehingga pada momentum malam kali ini kita bisa diskusi atau sharing dengan kedua narasumber nanti dengan topik progress report data pemilih di Kabupaten Sampang untuk periode tahun 2020. Nah, pada malam kali ini kita sengaja undang yang pertama dari Dispenduk Capil, PLT Kepala Dispenduk Capil yang terhormat Bapak Edi Subianto. Selamat malam Bapak, sehat? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Beliau adalah PLT Kepala Dispenduk Capil yang setiap hari ngomongin soal data kependudukan di Sampang. Kami pun juga mengundang Bapak Alianto SH. Beliau adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat malam Mas Ali. Malam Mas Lukman. Sengaja kami hadirkan dua narasumber ini yang memang orang yang bergelut di kantornya masing-masing ngomongin soal data pemilih. Nah, kalau ngomongin soal data pemilih, tentu sahabat-sahabat Salsa yang hadir atau yang mendengarkan atau menyimak radio Salsa ini mungkin mengingat sejarah pada tahun 2018, di mana kalau ngomongin soal sejarah, hampir setiap momentum pelaksanaan pemilihan itu ada sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Namun baru tahun 2018 Mahkamah Konstitusi sekitar bulan September 2018 telah memutuskan dengan amarnya pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan syarat harus memperbaiki data pemilihnya. Nah, disitulah mungkin para warga masyarakat Sampang mengingat hal itu, dimana kalau ngomongin soal data kepemilihan mungkin ada beberapa perbedaan, baik itu di pilkada awal serentak itu dan juga waktu perbaikan pada bulan Oktober 2018 ya PSU itu, maupun data pemilih pada waktu pemilu. Nah, kira-kira perbedaan di situ kita perlu diskusikan, Mas, mengingat Pak Ali sebagai Divisi Perencanaan dan Data ini, juga Pak Edi sebagai orang yang berkecimpung setiap harinya dengan data. Kira-kira untuk mengantisipasi pelaksanaan pemilihan maupun pilkada maupun pemilu nanti agar tidak kembali lagi PSU, kira-kira apa yang dilakukan oleh kedua narasumber nanti ini selaku perwakilan dari Dispenduk Capil dan dari KPU. Oleh karena itu, saya hanya sebagai host atau moderator, kami memberikan waktu kepada Pak Alianto dulu lah sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilihan. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan terkait dengan data pemilih, karena topik kita malam ini Mas Progress Report tahun 2020. Nanti kita sandingkan dengan Pak Edi. Monggo Mas Alianto. Terima kasih Mas Lukman atas waktunya. Langsung saja ya terkait dengan data pemilih Kabupaten Sampang, karena data pemilih ini merupakan instrumen yang paling penting dalam setiap momentum pemilihan. Karena ketika
hak pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih, maka ini akan menjadi problem yang besar. Makanya kami KPU Kabupaten Sampang itu harus benar-benar menjamin gitu, benar-benar menjamin bahwasannya semua penduduk Kabupaten Sampang yang sudah memenuhi syarat, yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah itu betul-betul sudah terdaftar sebagai hak pilih. Karena yang menentukan pemilihan atau hasil dari pilihan itu ya pemilih tersebut nanti yang menentukan siapa pemimpinnya dalam pilkada, siapa bupatinya, siapa gubernur, siapa presidennya, siapa DPR-nya, DPD-nya dan sebagainya seperti itu. Makanya terus dengan adanya seperti yang disinggung oleh Mas Lukman, adanya PSU ya, PSU yang tahun 2018, pilkada tahun 2018 itu terjadinya PSU dan alasan MK DPT yang tidak rasional kan seperti itu kan. Dan ya kami tidak ingin berdebat di situ gitu, karena itu sudah menjadi sebuah keputusan pada saat itu dan itu harus dilaksanakan. Keputusan MK ya menjadi sebuah keputusan yang final dan wajib dilaksanakan gitu. Sehingga pada saat itu ya saya masih belum menjabat, tapi saya coba banyak menganalisa gitu kan terkait dengan DPT dan KPU Sampang benar-benar sangat serius turun ke bawah melakukan verifikasi data pemilih sampai ke perkampungan, ke pelosok desa, sehingga ada penurunan pada saat itu jumlah DPT sampai ke angka 767 ya, 767.000. Dan untuk itu pada tahun 2019, awal tahun 2019, kami ini serius untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Dan itu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih itu ya harus setiap bulan gitu. Nggak mungkin kita melakukan pemutakhiran ketika ada pemilihan, begitu kan Pak? Karena ketika ada pemilihan kita melakukan pemutakhiran, maka karena data penduduk ini kan terus bergerak gitu. Nanti Pak Edi yang menjelaskannya. Kan setiap hari kan ada yang lahir, ada yang meninggal. Kayak saya aja nambah 1 anak sekarang. Iya. Ya, itu kan masuk ke data penduduk gitu kan. Iya. Anaknya Mas Lukman yang umur 16 tahun gitu kan. Tahun depan sudah 17 tahun kan, berarti sudah menjadi masuk ke hak pilih gitu. Jadi kalau kita nggak update setiap bulannya itu, maka data DPT kita ya bisa saja tidak rasional gitu. Makanya KPU melakukan data pemilih berkelanjutan ini setiap bulan. Saya potong sedikit Mas. Maksudnya KPU melaksanakan data pemilih untuk setiap bulan itu kira-kira seperti apa konkretnya lah gitu? Nah, ya ini karena kita melaksanakan itu sesuai dengan ini ya, dengan regulasi yang ada. Yang pertama dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Terus yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pasal 20E ya, huruf E, itu KPU kabupaten kota diwajibkan melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Terus dasar hukum berikutnya KPU RI mengeluarkan SE KPU RI tahun 2020 nomor 181 terkait dengan perihal pemutakhiran data pemilih. Terus SI KPU RI nomor 550 tahun 2020 terkait dengan rapat pleno dan permintaan data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan gitu. Dan itu menjadi dasar hukum kita. Terus konkretnya data pemilih ini kita ada 2 cara ya. Kita menyebutnya ada online dan offline gitu. Kalau online kita nge-share-nya di website KPU Sampang www.sampang.go.id. Terus yang kedua kita share melalui bentuknya Google Form gitu. Nanti kita share di Netflix ya biar bisa membantu kita gitu. Terus yang kedua ini secara offline. Nah offline ini memang kita ini pasif gitu.
Jadi menunggu di kantor. Bentuknya itu ada formulir yang diisi oleh masyarakat, oleh calon hak pilih atau pemilih. Itu nanti harus dilampirkan KK yang masih aktif dan KTP itu. Lah hasil dari semua ini, online dan offline ini, kita coba input. Setelah itu kita akan koordinasi dengan Dispenduk Capil. Pak Edi alhamdulillah luar biasa terbuka ya, Dispenduk Capil membantu kita. Data yang kami terima ini apakah sudah valid atau sudah aktif gitu kan. Kalau sudah, baru kita nanti masukkan ke daftar pemilih berkelanjutan dan kita plenokan setiap bulan. Setelah kita plenokan, disahkan, kemudian kita umumkan. Dan perlu diketahui, data yang kami terima dari masyarakat itu rata-rata data pemilih pemula, pemilih baru, Pak. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, misalnya ada warga yang pindah keluar, itu kami dapat data langsung dari Dispenduk Capil gitu. Nanti biar Pak Edi yang menjelaskan. Biar saya potong sedikit, Mas. KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf E yang sifatnya mengamanahkan untuk pemutahiran berkelanjutan gitu kan. Ini kan sifatnya tiap bulan dan juga berdasarkan isinya dan sebagainya. Nah, kira-kira tiap bulan itu yang kami tanyakan adalah apakah setiap bulan KPU melaksanakan pleno itu hanya berdasarkan data dari Dispenduk Capil, katakanlah Pak Edi hari ini ngantarkan data lagi. Apakah itu diplenokan atau ada formula baru sehingga KPU itu setiap bulannya melaksanakan pleno pemutahiran data pemilih. Kira-kira seperti apa, Mas? Apa yang menjadi dasar daripada data yang di-upgrade tiap bulan itu, data sumber datanya dari mana? Apa berdasarkan data sebelumnya atau dari Capil langsung? Seperti apa ini? Ya, kan sudah saya jelaskan. Yang pertama itu data kita meminta partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, bentuknya itu karena sudah eranya digital, maka kita coba secara online gitu. Secara online kita masukkan di website dan juga melalui Google Form yang murah lah, murah tapi aman gitu kan. Terus sedangkan data ini adalah data pemilih baru yang kita dapat langsung dari masyarakat. Sebetulnya masyarakat boleh juga, misalnya data meninggal, data pindah penduduk itu langsung ke kantor KPU itu bisa, atau melalui website itu bisa. Cuman lagi-lagi ya partisipasi memang sangat minim, mungkin karena faktor sosialisasi kita kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau data yang tidak memenuhi syarat seperti data meninggal, data pindah keluar, itu kita dapat dari Dispenduk Capil gitu. Tentunya itu hasil sudah final ya, sudah final dan sudah diupdate. Kita menerima data dari Dispenduk Capil gitu. Oke, baik, saya lempar dulu ke Pak Edi. Saya nyambung dari bahasanya Pak Ali bahwa KPU setiap bulan berdasarkan amanah undang-undang, juga berdasarkan instruksi KPU RI melalui SI-nya itu melakukan upgrading atau pemutahiran secara berkelanjutan. Kira-kira sumbangsih dari Capil dalam rangka KPU ini memperbaiki datanya, apakah setiap ongoing tiap bulan Pak Edi atau Capil lah gitu kan, menyampaikan data setiap bulan atau kira-kira gimana, Pak? Terima kasih. Jadi begini, jadi kalau berkaitan dengan urusan pil-pil ini memang agak pelik juga ini dari gitu ya. Jadi pengalaman pahit dan pengalaman manis pun sudah kita rasakan bersama ini. Jadi khususnya di Kabupaten Sampang ini, karena saya juga salah satu di antaranya yang masuk di ruang sidang MK itu saya itu waktu itu ya. Kursi panas gitu. Di kursi panas itu ya, saya pernah duduk di sana kaitannya dengan data pemilih ini. Oleh karena itu sebenarnya peran Dispenduk Capil ini adalah bagaimana memastikan bahwa penduduk yang berusia 17 tahun ke atas itu memiliki KTP elektronik. Sebenarnya tugasnya Dispenduk Capil hanya itu, gitu kan. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sampang yang berusia 17 tahun ke atas ini sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu juga dipahami oleh masyarakat itu adalah bahwa data penduduk ini dinamis. Jadi bukan statis. Jadi ketika saya menyebutkan misalkan kalau kemarin jumlah penduduk di Kabupaten Sampang semester 1 per Juni 2020 kemarin, itu jumlah penduduk di Kabupaten Sampang sebanyak 864.113 jiwa. Jiwa ini ya. Jadi dari data itulah kemudian bisa menjadi rujukan dari data pemilih kalau kami mengacu kepada hasil putusan MK itu. Jadi kurang lebih pemilih itu 70% dari data penduduk itu, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Tetapi ini saya sampaikan bahwa itu dinamis. Data penduduk yang akan kita jadikan rujukan itu adalah data penduduk yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan di Pendukcapil. Nah, itu ya. Karena kemarin itu sempat ada informasi atau mispemahaman bahwa data penduduk yang disampaikan kepada KPU itu dikira dikeluarkan dari Pendukcapil gitu ya. Padahal itu sudah diberikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Pusat RI. KPU Pusat RI kemudian mendistribusikan kepada kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan, apakah pilkada atau pilgub atau pilpres dan sebagainya. Jadi pokoknya urusan pilpres itu gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan pemilihan. Yang kedua kaitannya dengan pemutakhiran. Tadi saya katakan bahwa data penduduk itu dinamis. Kedinamisan penduduk ini bersifat bertambah dan berkurang. Tidak ada bagian ini, ya, hanya tambah dan kurang ini isinya ya. Dikali nggak ada? Tidak ada kali, tidak ada bagi ini, ada hanya tambah dan kurang gitu. Jadi apa yang mempengaruhi data penduduk ini bertambah itu yang pertama karena adanya kelahiran, yang kedua karena adanya pindahan dari luar Kabupaten Sampang. Jadi dua hal itu yang mempengaruhi penduduk itu bertambah di Kabupaten Sampang. Terus kemudian yang mempengaruhi bahwa jumlah penduduk ini akan berkurang itu yang pertama adalah penduduk yang meninggal, ya meninggal. Terus kemudian penduduk yang pindah keluar Sampang. Pindah itu yang macam-macam, ada pindah antar desa, antar kecamatan dalam satu kabupaten. Ada penduduk yang pindah antar kabupaten gitu. Jadi yang pindah keluar Sampang inilah yang mempengaruhi jumlah penduduk itu gitu ya. Jadi ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Ya, sekarang ini yang menjadi kendala terkait dengan pemutakhiran data ini adalah pada masyarakat yang meninggal dunia itu tidak melaporkan secara tertulis kepada kami. Karena kami ini sekalipun tahu bahwa ada orang meninggal tetangga saya tapi tidak ada laporan tertulis, saya tidak berani ini menghapus. Ini kelemahan apa kelebihan ini ya terserah gimana memaknainya, tapi yang jelas kami tidak bisa melakukan penghapusan kepada data penduduk yang hanya dilaporkan lisan, Pak kakak saya atau mbah saya sudah meninggal misalnya gitu. Saya tidak berani melakukan penghapusan itu gitu. Ideal dan formalnya gimana Pak agar datanya itu tidak tetap masuk di dalam data pemilih atau data kependudukan ya? Jadi begini, jadi kalau ada masyarakat yang berpengaruh ke kita ini kan yang berkurang ini, yang berkurang. Kalau bertambah nanti jelas otomatis nanti dengan apa by digital yang sudah disampaikan oleh Mas Ali tadi itu sudah masyarakat sudah ada yang menangkap itu akan menambahkan sendiri bahwa sekarang sudah menjadi pemilih Sampang. Tetapi yang jadi persoalan yang ketika ini berkurang karena meninggal. Gitu ya, berkurang karena meninggal. Lah berkurang karena meninggal ini masyarakat kita ini masih belum semangatnya, masih tingkat kesadarannya masih berkurang gitu ya untuk melaporkan secara tertulis. Karena bahasa lecak Madura ini buat apa saya laporan sih orang mati. Kecuali ada problem gitu. Nah, kecuali dia punya kepentingan. Contoh misalnya ya terkait dengan pembagian waris gitu ya. Siapa yang nama orang tuanya tidak sama tidak punya hak untuk memilih apa menerima warisan itu. Nah, itu baru kemudian itu berlomba-lomba untuk memperbaiki. Nah, gitu ya. Apalagi melaporkan itu. Jadi itu yang
sekarang ini kami terus mencoba untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat yang meninggal terutama itu terlaporkan, sehingga kami punya terobosan yang mudah-mudahan ini semua desa nanti akan ditangkap, yaitu saya membuat satu inovasi pelayanan Dispenduk Capil ini satu pintu di tingkat desa dan kelurahan. Jadi semua bisa diselesaikan di desa. Oleh karena itu desa saya beri kewenangan untuk membuat pelaporan kematian dan pelaporan kelahiran. Jadi bertambah dan berkurangnya ini desa akan memberi kewenangan secara sistem. Sehingga dengan demikian maksud saya bagi masyarakat yang sudah meninggal, apabila desa itu sudah melakukan koneksivitas dengan kami, maka secara otomatis operator desa akan melakukan entrian data kematian itu. Dengan entry kematian itu, maka kami bisa mengeksekusi data itu akan dihapus. Nah, cuma sementara ini sampai dengan saat ini kami masih mencapai 9 desa, 1 kelurahan. Nah, mudah-mudahan itu. Nah, yang kedua terkait dengan pemutakhiran adalah pindah. Jadi yang pindah ini yang bisa kami berikan kepada KPU untuk dilakukan update tadi itu terkait dengan pemutakhiran. Karena setiap bulan itu mesti ada yang pindah, jangan bulan hari saja ada yang pindah dari luar. Dan rata-rata di Sampang ini akhir 2020 ini yang pindah sudah 12.000 sekian pindah keluar. Yang masuk ke Sampang hanya sekitar 5.000-an. Jadi tidak sampai separuh. Apalagi 50-50. Tidak ada ini. Artinya kalau yang misalnya tadi anggap 12.000 yang masuk 5.000, berarti kita ini dekor 7.000 kan, gitu loh. Jadi jumlah penduduknya, gitu. Jadi ini yang kita lakukan untuk selalu dimutakhirkan datanya terkait dengan pemilihan itu. Oke, baik Pak Yadi, kita break dulu. Sesi kedua nanti kita lebih konkret ngomong soal data DP4 siaga dan sebagainya, termasuk nanti hasil progress report DPT nanti berapa, nanti ngomongin setelah sesi berikutnya.